warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sambatul Fuada. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Di sini ada pengertiannya. Pengertiannya yaitu sistem kardiovaskular yaitu suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh serta mengangkut semua zat buangan. Jadi sistem kardiovaskular terdiri dari dua ya, terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian di slide kedua di sini ada gambar jantung ya. Terus pengertian jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsi jantung itu adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan ini di bagian ininya ada gambar jantung ya di sebelah kanan. Kemudian letak jantung. Jantung terletak di tengah-tengah dada. Jadi jantung terletak di tengah-tengah dada, kemudian dan agak sedikit ke kiri. Jadi lebih sedikit ke kiri. Oleh karena itu, tidak semuanya di dada akibat jantung. Jadi kan ada orang yang sakit dada nyebut bilangnya tuh penyakit jantung, enggak. Jadi tidak semua yang nyeri dada itu akibat jantung. Jadi oleh karena itu tidak semua nyeri dada akibat jantung dirasakan di sebelah kiri. Bila yang mengalami kerusakan jantung sebelah kanan, maka nyeri yang dirasakan dapat berupa nyeri dada kanan. Kemudian di sini ada otot jantung. Otot jantung ini jenisnya ada otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya contohnya miokardium. Otot jantung pengertiannya yaitu suatu dari 3 jenis otot yang lainnya adalah otot lurik dan otot polos. Jadi otot jantung itu satu dari 3 jenis otot. Jadi satu dari yang lainnya jenis otot lurik yang terdiri dari otot lurik dan otot polos. Kemudian lapisan jantung. Lapisan jantung ini dinding jantungnya terdiri dari yaitu epikardium. Kemudian epikardium itu tengah dan endokardium lapisan dalam. Ruang-ruang jantung. Di setiap jantung manusia, kita mengenal adanya 4 ruang, yaitu serambi atrium, kanan dan kiri yang terletak di sebelah atas, serta bilik ventrikel kanan dan kiri yang terletak pada bagian bawah. Selanjutnya, katup jantung. Katup jantung pulmonalis terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung pulmonalis menghalangi akses darah untuk masuk ke bilik kanan dan mengeluarkan darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung trikuspid. Bila katup jantung mitra berada di antara serambi kanan dan bilik kanan, maka katup jantung trikuspid berlokasi di antara serambi kanan dan bilik kanan. Fungsi katup jantung trikuspid adalah untuk mencegah darah masuk ke dalam serambi kanan dan memberikan akses kepada darah untuk masuk ke dalam bilik kanan. Katup jantung aorta. Katup jantung aorta berlokasi di antara bilik kanan dan pembuluh darah aorta yang merupakan pembuluh darah paling besar dalam tubuh. Katup jantung aorta berguna untuk menutup bilik kiri saat darah yang tinggi oksigen dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Yang keempat itu katup jantung mitra. Terletak di antara atrium atau ruang serambi kiri jantung dan vertikal atau ruang bilik kiri jantung. Fisiologi jantung. Sistem
konduksi jantung adalah konus SA. Nodus AV berkas HIS, berkas cabang dan serat Purkinje. Kontraksi jantung yang ritmis bergantung pada pembentukan dan penjalaran impuls yang teratur di sepanjang jalur konduksi ini. Pembentukan impuls dimulai dengan adanya potensial aksi, fungsi umum otot jantung. Sifat ritmisitas atau otomatis secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Lalu selanjutnya elektrofisiologi sel otot jantung. Aktivitas listrik pada otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar, sedangkan pada membran sel otot jantung berpotensial aksi dapat terjadi pada adanya rangsangan. Berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacemaker picu jantung berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membran tersebut mencapai ambang tetap. Hal ini menimbulkan potensi aksi secara berkala yang akan menyebar ke seluruh jantung untuk menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa adanya rangsangan melalui saraf. Potensial aksi sel otoritmik jantung mempunyai 4 fase. Fase 0, depolarisasi cepat. Fase 1, repolarisasi awal. Fase 2, plate. Fase 3, repolarisasi cepat. Yang keempat itu fase istirahat. Kata kunci aktivitas listrik otot jantung berpotensial aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Cahyani dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Jadi saya akan melanjutkan bahasan setelah yang akan menyambung dari teman-teman saya. Hadis tentang jantung. Jadi ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging darah itu baiklah seluruh tubuh, tetapi bila rusak niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jantung merupakan kumpulan otot dan bukan cair seperti darah ataupun padat dan keras seperti tulang. Yang kedua adalah dari sistem kardiovaskular adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Mekanisme sistem peredaran darah manusia yaitu ada sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh, sirkulasi pulmonal atau paru-paru yang merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru, dan sirkulasi koroner yaitu darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot jantung. Fungsi pembuluh darah yaitu untuk menjamin suplai materi yang dibutuhkan jaringan tubuh dan membuang zat sisa metabolisme sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan sistem tertutup. Jadi dalam darah itu ada arteri dan vena. Kita akan membahas dulu arteri.
berfungsi sebagai jalur cepat aliran darah dari jantung ke jaringan dan sebagai reservoir tekanan. Dinding aorta tebal dan banyak mengandung jaringan elastin. Yang bagian darah kedua yaitu kapiler. Sel otot polos berbentuk spiral yang mengelilingi material, tidak diintervasi saraf, tetapi memiliki tingkat tonus myogenetik yang tinggi dan peka terhadap perubahan metabolik lokal. Tekanan darah. Tekanan darah bergantung pada 1. Volume, 2. Compliance atau distensibilitas. Tekanan darah sistemik terbesar di aorta dan terendah di vena cava. Sistem limpatik. Sistem limpatik adalah suatu sistem sirkulasi sekuler yang berfungsi mengalirkan limpa atau getah bening di dalam tubuh. Pembuluh dalam limpatik berinteraksi dengan 3 sistem fisiologis, yaitu sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, dan sistem imun. Yang bagian darah itu ada vena. Vena itu sebagai reservoir darah dan jalan untuk kembali ke jantung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.